Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Indonesia International Motor Show 2022 alias IIMS 2022. Akhirnya setelah beberapa kali tertunda karena pandemi, akhirnya terlaksana dari tanggal 31 Maret sampai 10 April 2022 di JI Expo Kemayoran. Senangnya, dan akan ada sejumlah produk baru dan inovasi baru yang dipamerkan di sini. Dan di video kali ini saya akan mengajak Anda ke dalam dan kita lihat ada apa saja di IIMS 2022. Booth Toyota, salah satu yang terbesar di IIMS 2022 ini, menampilkan kejutan, yaitu ini Toyota Kijang Innova BEV Concept Study Car atau disingkat sebagai Toyota Kijang Innova EV atau gampangnya Toyota Kijang Innova dengan tenaga listrik, electric vehicle. Walaupun ini masih konsep, tapi ini menunjukkan arah dari Toyota ke depannya. Ini dikerjakan sebagian besar oleh putra-putri bangsa Indonesia di Temin, jadi di pabrik mereka di Kerawang. Dan tidak ada lagi mesin pembakaran dalam di sini, semuanya digantikan dengan baterai. Jadi ada baterai yang besar di bawah, dan kemudian di sini ada kontrol unit dan motor listriknya ada di depan. Tapi mobil ini bukan penggerak depan, tapi penggerak belakang. Jadi motor listrik di depan menyalurkan tenaganya ke belakang lewat mekanisme yang mirip seperti mobil FR, front engine rear drive. Jadi ini konsep yang unik. Benar-benar tidak terlalu mengubah konsep dasar dari Kijang Innova, tapi sekarang sepenuhnya dengan tenaga listrik. Baterainya secara resminya kita tidak diberi informasi berapa, tapi dari info yang kami dapat, baterainya ini sekitar antara 55 sampai 60 kWh, yang artinya diprediksi bisa membuat jarak tempuh sekitar 280 sampai 300 km. Tapi ini spek bukan untuk spek dijual, ini benar-benar hanya studi. Jadi kalaupun dijual belum tentu di model Innova yang ini dan belum tentu menggunakan baterai yang ini, tapi mereka sudah bikin bahwa Innova dibuat dengan tenaga listrik, dan ini bukan sekedar konsep car yang tidak bisa jalan, tapi ini sudah bisa jalan normal walaupun tidak dijual. Di bagian dalam ini hampir tidak ada perubahan, dashboardnya sama, dan transmisinya sekarang menggunakan model tekan, jadi bukan dengan tuas lagi. Dan yang unik, mobil ini ada RPM-nya. RPM-nya ini sebenarnya nantinya tuh untuk RPM motor listriknya. Jadi ada pengukur RPM motor listriknya di dalam, tapi sekarang ini kayaknya skalanya masih belum dibenerin karena dia hanya 5000 RPM, sedangkan motor listrik sebenarnya bisa berputar lebih dari 5000 RPM. Yang lain sama, masih ada tonjolan untuk gardan juga di bagian dalamnya. Jadi ini benar-benar motornya di depan, penggerak belakang. Tapi Anda bisa lihat langsung, untuk pertama kalinya Toyota Kijang dibuat versi elektriknya. Sekarang kita lihat model yang lain dari Toyota. Di sini adalah section dari electrification. Jadi ada Toyota Prius, ada mobil listrik mini Toyota di situ, dan ada Corolla Altis Hybrid. Nah, di sini Toyota Gazoo Racing section, ada Fortuner GR, ada Toyota GR Supra. Tahu nggak yang nggak ada apa? Toyota GR Yaris, karena memang sudah tidak dijual lagi. Dan ada satu mobil yang tidak ada di Toyota, yaitu Toyota Land Cruiser. Tidak dipajang di sini dimanapun, karena untuk memenuhi pesanannya saja mereka sudah kewalahan. Jadi tidak ada Toyota Land Cruiser di booth Toyota. Kemudian di sini ada Agya, ada Corolla Cross Hybrid, kemudian ada Toyota Calya. Avanza juga tidak ada. Avanza Veloz nggak ada. Mungkin dari keberapa mungkin akan di sini di model yang lebih premiumnya. Di sini ada Toyota Camry Hybrid dan ada Toyota Foxy. Nah, itu kira-kira yang ada di booth Toyota ini, dengan unggulannya adalah Toyota Kijang Innova EV Concept. Di Honda, apalagi unggulan mereka kalau bukan all new Honda HR-V, dan ini yang dipajang ini Honda all new HR-V RS, artinya ini mesin 1500 cc turbo 177
PS yang ada di balik kap mesin ini. Tapi sebenarnya ini bukan varian yang paling laku. Varian yang paling laku itu yang varian SE. Tidak terlihat di sini, mungkin di hari-hari berikutnya mungkin akan ada. Dan tentu saja Honda All New BR-V yang juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing di tipe tertingginya, itu juga dipamerkan di sini. Selain itu ada Honda City Hatchback RS, Honda Civic Turbo RS terbaru, dan Honda SUV RS konsep kembali dipamerkan. Rasanya menarik sekali menanti mobil ini. Ini akan menjadi pesaing dari Toyota Race, pesaing serius dari Toyota Race. Kita tinggal menunggu kemunculannya di Indonesia. Diharapkan tahun ini sudah bisa muncul produk yang dijual langsung ke masyarakat. Ini keren sekali bentuknya, dan melihat bentuknya kayaknya tidak akan jauh berbeda nantinya dengan produk yang dipasarkan. Kemudian Honda Brio tentu saja ada di sini. Nah, di situ HR-V ada yang RS dan ada yang SE dengan warna barunya. Sen kaki juga dipamerkan di sini. Selain itu ada Honda CR-V juga yang dipamerkan di sini. Honda Accord tidak ada di hari pertama, dan Honda Odyssey memang sudah tidak dijual lagi oleh Honda. Wuling ada beberapa kejutan di sini. Kalau yang ini memang sudah di launching beberapa saat yang lalu. Ini adalah Cortez yang terbaru, dan ini bukan hanya berubah logonya dari merah menjadi silver, tapi logo Wuling menjadi silver itu menandakan bahwa mobil ini menggunakan teknologi terkini, karena selain trim interiornya yang sudah lebih mewah, Cortez terbaru ini juga dilengkapi dengan IOV, Internet of Vehicle. Jadi bisa dikoneksikan ke gadget Anda lewat internet dan bisa mengoperasikan banyak hal dari mobil, termasuk menyalakan mesin, mendinginkan AC. Jadi konektivitas terkini antara gadget Anda dan kendaraan sudah bisa didapatkan di Cortez terbaru ini, dan Anda bisa langsung lihat unitnya di booth Wuling di IMS. Selain itu juga Almas RS sebagai jagoan mereka, dan ada Wuling GSEV, Global Small Electric Vehicle mereka, yang sebelumnya juga sudah pernah dipamerkan ke publik. Tapi di IMS nanti di booth mereka akan di-reveal sketsa dari Global Small Electric Vehicle Wuling untuk pasar Indonesia. Jadi memang mereka tahun ini berniat untuk memproduksi electric vehicle yang kecil di Indonesia, tapi bukan mobil yang itu. Nah, sketsanya itu akan ditampilkan di IMS. Dan di sini sekarang pada saat press day masih untuk tempat duduk para undangan, tapi kami yakin pada saat nanti udah dibuka untuk publik, ini akan dipenuhi produk-produk terbaru dari Wuling. Hyundai. Pasti Anda sudah bisa menebak, apalagi kalau bukan Hyundai Ioniq 5, mobil listrik pertama yang dimanufaktur di Indonesia, akhirnya diluncurkan di IMS 2022. Ini sejarah karena ini pertama kalinya mobil listrik diproduksi di Indonesia, dan berdasarkan keterangan yang kami terima akan ada 4 varian dari Ioniq 5 ini. Ada yang long range dan ada yang standard range, dan masing-masing ada 2 trim kemewahan, Prime dan Signature. Bahkan yang long range itu jarak tempuhnya mendekati 500 km, dan rasanya untuk pertama kalinya di Indonesia, mobil yang dirakit di Indonesia disediakan dalam pilihan warna Dove. Jadi ada warna Dove yang bisa dipilih juga untuk Hyundai Ioniq 5 ini. Nah, ini akan dibuka selubungnya di IMS 2022, dan mobil ini sudah bisa langsung dipesan, mobil listrik produksi Indonesia. Dan ini memakai konfigurasi penggerak belakang, tenaga mesinnya sekitar 201 HP dengan torsi 350 Nm, dan bentuknya sangat-sangat futuristis. Dan kalau Anda bisa masuk ke dalam mobilnya di IMS, Anda akan lihat di setirnya tidak ada lagi logo Hyundai, hanya ada logo titik, 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 titik. Yang itu kalau di kode Morse itu berarti huruf H. Jadi benar-benar ini mobil
futuristis sekali dengan lampu-lampu yang modelnya seperti Pixel. Dan selain Ioniq 5, di sana juga ada Kona Electric. Tapi Kona Electric adalah yang merupakan mobile charging service. Jadi Kona Electric untuk menolong pengguna mobil listrik Hyundai ketika mereka kehabisan listrik. Nah, ini pada saat Media Day, semuanya Ioniq 5 di sini. Anda bisa lihat, ini lampunya sudah nyala. Ini bentuk pixel-pixel seperti ini. Tapi nanti setelah selesai press day, saya yakin space ini akan dipenuhi oleh produk-produk Hyundai seperti Staria, kemudian Palisade, Santa Fe terbaru. Tapi untuk hari pertama ini mereka fokus di Ioniq 5. Nah, tapi walaupun baru di launching di hari pertama IMS 2022, Hyundai juga menyediakan unit tes Ioniq 5 untuk dites Anda di area outdoor. Jadi bagi Anda yang ingin melihat langsung mobil-mobil terbaru dan ingin merasakan langsung, Anda bisa datang ke Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022 dari tanggal 31 Maret hingga 10 April 2022 di J Expo Kemayoran. Sekarang kita ke seberangnya Hyundai. Prestige Motor juga hadir di IMS 2022 dengan menampilkan mobil ada Renault Twizy, ada Renault Zoe full electric, dan tentu saja drone bermuatan manusia yaitu IHang 216. Dan di belakangnya masih ada jajaran mobil-mobil dari Prestige lainnya. Tesla, ada Tesla Model 3, ada Tesla Model X, dan ada Tesla Model S, serta ada satu lagi yang baru, ini Tesla Model Y. Tesla Model Y ini bentuknya seperti crossover, dan di sini ada speknya. Powernya mencapai 384 HP dan torsinya 508 Nm. Seperti ini mobilnya. Wah, Tesla Model Y. Jadi kalau mau lihat langsung bisa ke booth-nya Prestige di IMS. Di IMS 2022 juga ada Mazda, walaupun memang kecil karena mungkin ini diwakili oleh dealer dan mereka memajang 3 mobil, Mazda CX-9, CX-8, dan Mazda 2. Jeep juga tidak ketinggalan ikut serta di IMS dengan 2 produk andalan mereka yaitu Jeep Compass terbaru facelift dan Jeep Gladiator. Jadi yang ini adalah SUV yang untuk di perkotaan karena dia juga 2-wheel drive, yang simple, dan ini adalah Jeep yang paling terjangkau. Sedangkan kalau Anda ingin Jeep yang pekerja keras dan tangguh di segala medan, ini dia, ada Jeep Gladiator yang bisa Anda lihat langsung di booth mereka. Di BMW ada produk-produk terbaru mereka, ada BMW 218i Grand Coupe, kemudian ada X3 terbaru, dan mereka meluncurkan varian terbaru juga dari BMW seri 3, yaitu BMW 320i Sport. Jadi dibandingkan yang Dynamic, ini lebih premium, peleknya lebih gede, dan ada sejumlah fitur-fitur tambahan di 320i Sport ini, yang ini dijual seharga 1 miliar 10 juta rupiah on the road. Dan ada X1 juga di belakangnya 218i Grand Coupe. Wah, bukan cuman mobil yang dipakai di jalan raya, tapi juga ada kendaraan-kendaraan untuk hobi karena ada bus dari BRP yang menaungi merek Sea-Doo dan Can-Am. Di sini ada kendaraan 3 roda, kemudian ada jet ski, pilihan jet ski, ada off-roader buggy seperti ini. Ini juga ada off-roader buggy yang keren sekali, dan ada sejumlah peralatan-peralatan hobi. Jadi kalau udah bosan naik mobil di jalan raya, pengen ke laut atau pengen ke tanah, Anda bisa kunjungi booth BRP yang di sini ada Sea-Doo dan ada Can-Am. Keren-keren banget di sini. Harga ya pasti mahal, tapi ya ini barang-barang hobi memang. Di sini ada dunia maritim ya, jadi ada kapal, kemudian ada jet ski gede-gede dari Yamaha juga di sini ada mesin gede banget, mesin kapal. V8 5500 cc, 425 HP mestinya ya kalau lihat dari, ya betul 425 HP. Terus di sini ada jajaran modifikasi. Jadi mobil-mobil modifikasi dipajang di sini, mobil-mobil klasik,
juga ada tempatnya sendiri di sini. Ikatan Motor Indonesia juga ada booth di sini menampilkan sejumlah mobil-mobil klasik dan modifikasi. Ada Tuxedo Studio. Jadi Tuxedo Studio ini adalah tempat yang spesialisasi untuk merestorasi mobil-mobil klasik atau bahkan membuat dari awal mobil-mobil klasik seperti ini. Sejumlah selebritis, sejumlah pesohor membuat mobil-mobil klasik ini di Tuxedo Studio. Nah, ini hasil-hasil karya mereka juga bisa lihat langsung di sini. Di Suzuki ini dia yang baru, Suzuki XL7 Alpha FF Finest Form. Jadi ini adalah versi Suzuki XL7. Kita buka saja. Wah, ini kita bisa lihat ada front spoilernya, ada side skirt, ada rear spoiler. Bagian dalamnya sudah menggunakan leather seat. Jadi ini adalah versi yang paling trendy, paling bergaya dari XL7, dan beda harganya tidak terlalu jauh dibandingkan XL7 biasa, sekitar 10 sampai 12 juta rupiah. Dan kita bisa lihat lagi. Nah, ini ada side skirtnya di sini dan ada garis-garis merah, membuat penampilannya menjadi lebih energik, lebih sporty, lebih anak muda. Tapi kejutan Suzuki belum selesai hanya di mobil ini. Ada satu kejutan lagi. Ini dia, Suzuki memperkenalkan sistem hybrid terbaru mereka. Well, ini sebenarnya mild hybrid. Jadi bedanya sistem yang full hybrid dengan mild hybrid sama dengan regeneratif braking. Itu baterai di sini diisi oleh listrik dari energi kinetik. Nah, tapi dia tidak bisa menggerakkan mobil secara full elektrik, namun dia memberi assistance atau memberi bantuan ke mesin. Jadi kalau kita mau berakselerasi, kita tidak perlu mengeluarkan bensin yang sebanyak seharusnya. Memang bukan sistem full hybrid, tapi keuntungannya dari mild hybrid adalah harganya tidak akan terlalu mahal, tapi juga efektif dalam mengurangi konsumsi BBM. Dan ini menariknya, platform yang digunakan ini mirip seperti yang digunakan R3, XL7, Baleno. Jadi ada kemungkinan kita dalam waktu dekat akan memiliki Suzuki R3 atau XL7 yang mild hybrid. Sebelumnya Suzuki pernah bikin R3 mild hybrid, itu basisnya diesel, tapi yang ini basisnya mesin bensin. Diperkenalkan dan kita tinggal tunggu sampai diproduksi. Tapi Anda di booth Suzuki bisa melihat langsung sistem yang digunakan simple, jauh lebih simple dari full hybrid, makanya harganya juga pasti tidak akan semahal full hybrid. Ini juga ada Suzuki Carry yang ini dimodifikasi supaya cocok buat jalan-jalan ke pantai. Nggak nyangka Suzuki Carry bisa jadi funky seperti ini. Di booth MG, ini dia jagoan terbaru mereka, MG HS atau MG HS Dark Midnight Edition. Jadi ini sebenarnya MG HS yang iSmart yang dimodifikasi beberapa hal. Anda bisa lihat, ini logonya hitam semua sekarang. Kemudian ada spoiler itu keliling body sampai side skirt. Dan yang keren yang ini. Mobilnya belum launching, kita buka aja. Velgnya hitam doff. Jadi bener-bener tampilannya tuh jadi lebih gagah, lebih keren dengan nuansa-nuansa gelap seperti ini. Dan ini sudah dijual juga di IMS dengan selisih harga sekitar 25 juta rupiah kalau saya tidak salah prediksi. Tapi Anda mendapatkan sebuah MG HS yang lebih cool, lebih garang. Dan MG5 GT akan secara resmi diluncurkan di IMS dan dijual ke publik. Harga perkiraan awal kami adalah mobil ini 350 sampai 400 juta rupiah. Ternyata dari info yang kami dengar bisa lebih rendah dari perkiraan kita. Ini mobil dalamnya keren sekali. 1500 cc, jadi pesaing dari Honda City dan Toyota Vios dengan bentuk seperti coupe 4 pintu yang melandai di belakangnya. Ini akan sangat menarik untuk melihat berapa harga persisnya dari MG5 GT ini, dan ini mungkin di kelasnya adalah yang memiliki eksterior dan interior yang paling menggugah.
Selain itu juga ada MG ZS dipamerkan di booth MG ini. Di booth DFSK untuk pertama kalinya di Jakarta mereka memamerkan ini DFSK Ceres SF5. Ini adalah mobil elektrifikasi yang unik karena ini adalah mobil plug-in hybrid. Jadi dia bisa digerakkan secara elektrik, tapi plug-in hybridnya itu bukan seperti plug-in hybrid yang kita kenal. Jadi ada mesin bensin di sini. Dan mesin bensin itu ditenagai oleh bahan bakar sekitar 55 liter, tapi tidak untuk menggerakkan mobil, tapi untuk mengecharge baterainya. Jadi seperti ada genset sendiri di sini, tapi Anda juga bisa mengecharge listrik untuk berjalan secara elektrik. Nanti kalau listriknya udah habis akan dicharge oleh generatornya, sehingga sekali pengechargean penuh dan diisi bahan bakar penuh, mobil ini bisa mencapai 1000 km jarak tempuhnya. Ini keren sekali bentuknya. Keren, ada mirip-mirip Ferrari Romanya loh di sini. Kemungkinan akan dijual di Indonesia tapi belum diluncurkan di IMS, hanya ditampilkan ke publik dan Anda akan bisa secara langsung melihat tampilan mobil ini karena tampilan mobil ini juga keren. Dalamnya juga keren. Plug-in hybrid yang unik. Kemudian di sini ada yang full elektrik. DFSK Gelora dengan kapasitas baterai 42 kWh, tapi memang mahal ya. Mobil ini dijual masih di lebih dari 500 juta rupiah, tapi ini menunjukkan arah DFSK ke elektrifikasi juga serius. Kemudian juga ada DFSK Glory iAuto, ada Glory 560, dan ada DFSK Super Cap di booth mereka. Chery is back. Dulu kita pernah punya merek mobil Chery di Indonesia, dan sekarang mereka kembali lagi dan kita lihat ada produk-produk apa aja. Ada Chery Tiggo 7 Pro, ada Chery O-Moda 5, tapi yang ini belum dijual ya? Ini semuanya belum dijual ya, hanya di display aja ya. Jadi belum ada yang dijual, tapi semuanya akan di display di IMS. Ada Chery Skytour, ada Chery EQ1. Keren-keren, beda sekali dengan Chery yang zaman dulu dijual di Indonesia. Dulu Chery itu menjual Chery QQ di Indonesia, dan ini sekarang modelnya sudah jauh lebih modern semuanya. Dan mereka menampilkan untuk melihat reaksi pasar di Indonesia tidak tanggung-tanggung. Ada 5 model yang dipamerkan, dan ini yang paling mewahnya Chery Tiggo 8 Pro. Dan kalau kita bisa lihat di sini, wow, ini bukan Chery yang dulu lagi, ini Chery yang sudah berubah total. Tampilannya full digital dengan tuas transmisi, electric parking brake yang benar-benar seperti kualitas premium. Ini benar-benar seperti premium empuk-empuk. Chery sudah berubah dan Anda bisa melihat perubahannya langsung di booth mereka di IMS. Mitsubishi belum ada produk baru mereka yang diluncurkan di IMS, tapi kita bisa melihat new Expander Ultimate dengan aksesoris body di sini. Kemudian tentu saja Expander Cross facelift yang paling baru dengan interior yang baru juga. Ini ada Expander facelift juga, dan ada Mitsubishi Pajero Sport facelift. Dan di sini ada Mitsubishi Minicab MiEV, jadi minibus kecil yang ditenagai oleh full elektrik. Nah, di area outdoor ini ada food truck, kemudian ada area test drive, dan di sini akan ada banyak acara-acara di outdoor karena seperti biasa setiap tahun IMS itu dipenuhi dengan acara-acara menarik di area outdoor mereka. Jadi bukan hanya di indoor, tapi juga di outdoor banyak sekali kegiatan yang bisa dilihat. Bahkan ada itu pameran motor-motor klasik dan motor-motor listrik juga ada di area outdoor. Nah, di hall B1 dan B2 ini ada area untuk industri aftermarket dan sepeda motor. Untuk yang sepeda motor, Anda bisa lihat detailnya di channel Autorider, tapi sekarang kita lihat dulu yuk. Ada aftermarket apa saja yang berpameran di IMS ini.
Wah, ini ada booth STP nih. Keren, banyak banget produk-produk perawatan mobilnya. Dan ini nih yang menarik nih. Armor All Shield Wheel Cleaner. Jadi produk ini digunakan dan disemprotkan ke velg mobil atau motor untuk membersihkan kotoran-kotoran seperti ini. Bahkan kalau di motor, produk ini bisa digunakan di knalpot di mana sudah banyak kerak-kerak yang menempel ke logam dan bisa dibersihkan menggunakan ini. Dan hal yang unik dari produk ini adalah dia juga bisa berubah menjadi ungu warnanya ketika mendeteksi adanya kontaminan residu rem. Dan ia juga bisa menjadi iron remover untuk velg supaya menjadi lebih bersih dan lebih kinclong lagi. Nah, kemudian di sini juga ada produk Armor All Leather Care Gel. Nah, ini produk ini bertujuan untuk membersihkan, merawat, serta melindungi permukaan interior kendaraan yang berbahan kulit. Selain itu, produk ini juga bisa memberikan 3 manfaat sekaligus, yaitu mampu menjangkau celah-celah kulit sekaligus mengangkat kotoran dan debu, kemudian dapat menjaga elastisitas kulit, sekaligus mengembalikan keindahan warna alami kulit di interior mobil kita, dan yang terakhir, mampu memberikan perlindungan terhadap sinar ultraviolet dari matahari secara maksimal. Jadi ini sangat bagus untuk menjaga kualitas interior dari kendaraan Anda. Menarik sekali. Jadi begitulah kira-kira apa saja yang Anda bisa lihat di Indonesia International Motor Show 2022 dari tanggal 31 Maret sampai 10 April 2022 di JI Expo Kemayoran. Mobil mana atau hal apa yang menjadi favorit bagi Anda? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa juga Anda klik like bila menyukai video ini dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Kami tunggu kehadiran Anda di IMS 2022. Bye-bye.